Subang. 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 Terima kasih. Dalam rangka mempersiapkan pesta demokrasi Akbar tersebut, dipandang perlu dilaksanakan rapat koordinasi untuk memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa se-Kabupaten Subang. Dapat kami laporkan bahwa pelaksanaan acara ini dihadiri oleh para kepala perangkat daerah terkait, seluruh camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Subang. Berdasarkan catatan pada data hadir, dapat kami laporkan bahwa tingkat kehadiran kades mencapai 96%, yaitu 235 kepala desa. 10 orang tidak hadir karena alasan ibadah haji, sakit, dan keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Secara konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengatur terkait dengan bagaimana bentuk negara sampai dengan bagaimana pembagian wilayah yang ada di Indonesia. Bahwa negara kita itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensinya apa sebagai negara kesatuan? Konsekuensinya negara kesatuan itu tidak ada yang bisa secara sendiri-sendiri daerah memerintah dirinya sendiri. Negara kesatuan itu, pemusatan kekuasaan itu ada di pemerintah pusat. Bagaimana itu di bawahnya? Di bawahnya itulah yang kita kenal dengan desentralisasi. Setelah wilayah itu dibagi menjadi provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan sampai dengan desa dan kelurahan, kemudian baru ada diberikan kewenangan kepada masing-masing wilayah itu untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jadi konsekuensi negara kesatuan seperti itu. Pemerintah kabupaten juga itu mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi, memonitor pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai dengan hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat desa. Yang mengawasi, yang memeriksa duluan itu APID yang ada di kabupaten kota. Dan perlu Bapak dan Ibu sekalian tahu, mulai dari tahun 2025 yang akan datang tidak ada lagi visi dan misi kepala daerah. Udah tidak ada visi dan misi kepala daerah, apalagi pada tingkat desa. Yang ada cuma satu visi dan misi presiden. Makanya itu menjadi rasional ketika evaluasi itu dilakukan setiap 6 bulan kepada kepala daerah. Tolong hindari betul ya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Kesalahan pada tingkat desa itu tetap itu yang bertanggung jawab akhir itu Pak Bupati. Makanya saya minta dengan sangat, sekali lagi saya mohon dengan sangat Pak, mulai dari sekarang ayo Pak kita perbaiki baik-baik administrasinya pada tingkat desa. Saya tidak ingin kepala desa yang ada di Subang itu ada masalah di kemudian hari. Makanya saya minta jauh-jauh hari seluruh ASN itu netral. Kalau ada yang menekan-nekan kepala desa, tolong laporkan kepada saya. Sepakat ya? Sekali lagi, kalau ada yang menekan-nekan kepala desa yang nggak jelas itu organisasinya, laporkan kepada saya. Pemerintah itu tidak boleh kalah dengan preman. Dengan organisasi-organisasi yang tidak bertanggung jawab. Banyak hal yang harus kita perbaiki di
Subang ini jangan sampai habis energi kita hanya untuk menghadapi hal-hal yang tidak perlu. PAD kita termasuk yang paling rendah di Jawa Barat. Subang ini perlu sekarang itu diajak berlari, bahkan melompat untuk bisa sejajar dengan daerah-daerah lain, khususnya yang ada di Jawa Barat. Kita tidak bisa lagi jalan lambat sekarang di depan. Dari awal saya sudah katakan bahwa saya ini bukan pejabat politik. Saya ini ASN, birokrat. Dari saya itu tidak ada kaitannya dengan permainan politik yang ada di Subang. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya tidak berusaha, tidak mengupayakan atau tidak meminta dukungan untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi bupati Subang. Jadi semua yang saya lakukan itu pure, murni untuk mengangkat Subang, bukan untuk mencari popularitas di tengah-tengah masyarakat. Terkait dengan isu beberapa kegiatan yang ada di Subang, yang pertama saya jawab dulu yang kegiatan di Solo supaya tahu semuanya. Kegiatan di Solo itu murni saya untuk mengangkat nama Subang, dan itu sudah kita rapatkan sampai berapa kali untuk ikut sertaan kita di acara puncak hari ulang tahun Dekranas tingkat nasional, Dekranas dan tingkat nasional. 3 kali rapat itu, pada bagian akhir itu disampaikan bahwa kegiatan itu bisa disponsori oleh Bank BJB, dan itu pure bukan dari APBD, dari sponsor. Dan saya tidak tahu menahu besaran duit dari sponsor itu, karena saya tidak pernah megang duit. Saya berulang kali sampaikan, sudah cukup Pak kita blok-blokan rejim-regiman. Kalau kita tidak solid, tidak bersatu, ini nggak jadi apa-apa. Uang ini Pak, Bu, sudah bilang tadi semuanya, kita bekerja hanya untuk memajukan Subang.